Sobat Kesus sekalian, gimana kabarnya? Pasti baik dan sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah headphone gaming dari brand headset gaming yang cukup terkenal, yaitu Plextone Xmowi R1. Diposisikan sebagai headset gaming entry level, Plextone Xmowi R1 dibanderol di kisaran harga 150 sampai 200 ribuan. Jadi gimana impresi saya buat R1 ini untuk musikan, daily, dan game? Yuk kita unboxing dulu ya. Plextone Xmowi R1 ini melalui pengujian yang relatif singkat, hanya 5 hari burn-in non-stop dan sekitar 2 minggu pemakaian. Tentu saja saya nggak mengalami kendala yang berarti selama pengujian. Oke, kita lanjut inspeksi fisiknya ya. Untuk modelnya Xmowi R1 ini berjenis headphone dan bisa tergolong full ear. Bodinya terbuat dari plastik tapi terasa lebih kokoh dan rigid dibanding G800 yang pernah saya review. Pada bagian luar ear cup-nya sekilas terlihat seperti open back dengan penutup plastik luar yang menggunakan desain sarang lebah. Di dalamnya terdapat RGB LED di bagian sisi atas dan bawah. Busa ear cup-nya nggak setebal G800, lumayan nggak pengap karena sepertinya bisa bersirkulasi udara dengan baik, tapi juga bisa membuat nyeri untuk pemakaian lama. Mic-nya nggak bisa diputar ke atas seperti G800 atau R2, hanya bisa diatur arahnya dari poros yang permanen. Walaupun begitu, mic-nya ini cukup lentur dan panjangnya pas untuk saya. Kualitas suara mic-nya sendiri terdengar cukup jernih kalau digunakan untuk menelpon, tapi terdengar agak berjarak. Ini adalah contoh rekaman suara saya menggunakan mic R1 tanpa diedit. Busa pada headband-nya terasa cukup tebal, walaupun nggak terlalu lembut, tapi cukup nyaman digunakan dalam waktu lama. R1 juga dilengkapi roda pengaturan volume yang sama dengan G800, diputar ke atas untuk mengurangi dan diputar ke bawah untuk menambah volume. Batang pengaturan atau arm adjusternya menggunakan plat metal yang dilapisi dengan plat plastik di kedua sisinya, dan terasa cukup kokoh. Kabelnya permanen dan nggak bisa dilepas pasang. Bagian pangkal ini terasa agak ringkih menurut saya, karena terasa kurang mencengkram atau agak longgar. Untuk kabel seperti kabel elektronik pada umumnya, yang dilapis dengan semacam karet dengan ukuran yang cukup tebal. Kabelnya punya panjang 2 meter, lebih panjang dari kabel headset atau earphone pada umumnya. Di ujungnya ada splitter yang membagi kabel menjadi 3, yaitu konektor audio, mikrofon, dan USB-B, yang memberi tenaga untuk RGB LED-nya. Plextone Xmowi R1 ini berjenis headphone dan dipersenjatai 50 mm single dynamic driver dengan rentang frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, impedansinya 32 ohm dengan sensitivitas 101 dB. Dilengkapi dengan mikrofon yang bisa diatur dan 3 konektor, yaitu konektor audio, mikrofon, dan RGB LED. Dengan panjang kabel 2 meter, cukup panjang untuk keperluan desktop atau PC. Saya uji Plextone Xmowi R1 ini menggunakan laptop dan smartphone sehari-hari. Juga DAC tambahan Plextone GS1 untuk menambah daya keluaran. Jadi bagaimana untuk musikan? Mari kita bedah menggunakan bantuan diagram persepsi saya. Untuk power bass-nya terasa kurang menghentak dan kurang boom, seperti saya memainkan On My Way-nya Alan Walker. Ada kesan sekedar duck there aja. Untuk mengikuti gebukan double pedal yang intens dari Kirisu Tegomania Trivium juga terasa relatif santai dan agak blurry. Kurang hentakan, terasa kering, dan kurang bergemuruh. Untuk bassline dari Three Little Birds atau Buffalo Soldier-nya Bob Marley, ya masih cocok lah dengan kesan santainya, dan masih terasa tebal, walaupun ada kesan sedikit melebar dan kurang rapi. Singkatnya, bass R1 ini terasa nanggung kalau dibuat musikan, seolah mau dikeluarkan tapi juga ketahan sesuatu. Kurang punchy, terasa ringan, terasa santai, sub bass-nya kurang dalam atau roll off, dan terasa kurang berbobot. Bassnya bisa dibilang sekedarnya, atau cuma duck there aja yang terasa datar-datar aja. Bass G800 masih terasa lebih nge-boom dibandingkan bass R1. Mid Plextone Xmowi R1 ini terasa hangat. Suara rendah pria terasa cukup hangat dan tebal, tapi terkadang terasa agak keruh dan bertumpuk dengan dengungan mid bass atau lower mid. Suara tinggi pria terasa lebih mundur, dan sama dengan suara rendah pria, bisa terasa bertumpuk atau overlap dengan suara dari lower mid. Walau begitu, terasa cukup minim sibilan. Suara wanita seperti Celine dan Adele terasa kurang lepas atau roll off pada puncak suara tingginya, tapi terdengar relatif lebih intimate. Pada suara wanita yang cukup melengking seperti Stefani pada Friends Gundam 00, malah terasa mundur dan samar pada nada tinggi. Suara wanita secara keseluruhan terasa hangat dan minim sibilan, juga nggak menusuk pada suara tingginya. Secara keseluruhan, mid pada Plextone Xmowi R1 ini terasa hangat, terasa mundur pada titik frekuensi tertentu, kurang bertekstur, juga kekurangan detail, sehingga kurang cocok untuk mendengarkan klasik orkestra atau musik yang ramai dan kompleks. Ada kesan dominan di antara frekuensi 900 dan 1200 Hz, dan kesan gema yang bisa terasa pada beberapa tracks.
Treble pada Plexton XMOV R1 ini juga terasa lebih santai. Suara harpsichord pada Canon and Gig in D Mayornya London Philharmonic Orchestra masih cukup terdengar, tapi terasa kurang tegas dan kurang renyah. Suara dentingan gitar akustik melodi pada Spur Winter Adepa PP juga terasa hangat dan lembab, kurang kering atau kurang ting. Suara gemerincing slack bell atau windchipes logam juga terdengar kurang panjang, kurang cering, dan kekurangan tekstur. Decisan simbal pada musik metal juga terasa kurang ngecering. Seringkali suara simbal crash terdengar lebih cepat selesai. Timbernya juga kurang akurat antar instrumen simbal. Bisa dibilang treble R1 ini terasa kurang kinclong, kurang renyah, terasa mundur, dan santai. Kurang extend, kurang airy, kurang detail, dan lebih seperti bermain di belakang. Tapi juga tidak menusuk dan tergolong aman. Plexton XMOV R1 ini masih terasa ke arah U-shape, tapi dengan kesan hangat yang kuat, walau nggak bassy, dan jadi terasa lebih gelap atau ada kesan darkish. Soundstage-nya tergolong sempit secara lebar dan ada di bawah rata-rata, bermain di dalam kepala, dan punya kesan boxy. Separasinya dan imagingnya masih cukup rapi untuk memainkan musik yang santai dan nggak terlalu ramai. Tapi mulai terasa mepet dan saling bertumpuk pada musik yang cukup ramai, seperti power metal atau G-rock, apalagi kalau dicolok langsung ke HP Oppo F1 saya, tanpa DAC tambahan. Untuk live performance seperti Mirror Live-in Cartridge, posisi kita terasa cukup jauh dari panggung dan ada di pojok belakang kerumunan penonton. Dan tentu saja, kesan megahnya jadi kurang terasa. Singkatnya, untuk musikan, saya kurang bisa menikmati Plexton XMOV R1. Teknikalitasnya kayaknya di bawah rata-rata IM yang pernah saya coba di harga yang sama. Plexton G800 memberikan performa yang lebih baik dibanding R1. Plexton XMOV R1 punya sensitivitas yang mirip dengan Plexton G800, alias susah di-drive pada device mobil seperti smartphone. Sebagai gambaran, Plexton XMOV R1 butuh 9-10 klik volume smartphone, sementara CCA CRE dan TRN MT1 hanya butuh 5 klik untuk keluaran suara yang setara. Di volume moderat juga terasa masih kekurangan tenaga di sekitar 40-50% volume ponsel. Dan karena memang R1 ini sulit di drive, hal ini juga yang membuat R1 terasa nyaman didengarkan di volume tinggi di smartphone kebanyakan. Nggak ada sibilan atau treble yang pedas atau menusuk, tapi congestion tetap bisa terasa di area mid pada musik yang ramai. Plexton XMOV R1 ini bisa dibilang kurang mobile atau kurang portable, dan memang sepertinya lebih ditujukan untuk desktop atau PC gaming dibandingkan mobile gaming. Tapi saya cukup suka dengan fittingnya, terasa lebih mencengkeram dibandingkan Plexton G800, dan relatif nggak pengap. Posisi mic-nya juga lebih pas dan lebih letur dibandingkan G800. Cukup cocok digunakan untuk orang yang kepalanya relatif kecil seperti saya, tapi mungkin agak terlalu mencengkeram untuk orang yang kepalanya relatif besar dan bisa membuat nyeri kalau dipakai lama. Kabelnya tebal dan panjang, jadi cukup merepotkan kalau dibawa kemana-mana sambil dicolok ke smartphone, walaupun dua konektornya bisa disatukan dengan kabel konverter TRRS tambahan, yang juga disertakan pada paket penjualan. Build quality juga terasa kokoh dan rigid, walau terbuat dari plastik. Lebih baik dari build quality Plexton G800. Dan walaupun saya nggak terlalu tertarik dengan RGB LED, tapi ya pasti ada yang suka dengan kerlap-kerlip lampu di kepala. Bener nggak? Mungkin impresi saya menggunakan R1 ini untuk musik terasa kurang oke, tapi untuk gaming FPS atau Battle Royale seperti PUBG M atau Warface, sepertinya nggak bisa diremehkan. Untuk game test, saya menggunakan smartphone Oppo F1s dan F9 dengan tambahan DAC Plexton GS1. Untuk suara langkah kaki terdengar tebal, tegas dengan drapnya yang terasa seperti sepatu tentara. Lebih tebal dari TRN MT1 atau bahkan KZ TDX Pro. Suara tembakan agak mirip dengan AK6 Max atau SK3. Terasa cukup redam dan kurang lepas, tapi jelas nggak sepedas IDX Pro atau bahkan MT1. Juga ada kesan gema seperti ditembakkan di dalam ember yang ditutup, seperti senjata AK atau M4A1. Beberapa bisa terdengar keras seperti SLR. 3D sound atau surround-nya terasa cukup melingkupi, walau kiri kanannya terasa sempit seperti di dalam ruangan. Tapi kesan kedalamannya cukup terasa, terutama imaging belakang yang terasa cukup jauh, walaupun imaging depannya ya masih kerasa biasa aja sih. Suara tembakan dari jauh tetap terdengar, walau agak samar tapi posisinya cukup jelas. Lalu karena soundstage-nya memang agak sempit secara lebar, terkadang pada baku tembak yang intens, suara langkah kaki kiri dan kanan bisa terdengar mepet ke tengah dan jadi agak sulit dibedakan. Satu hal yang menurut saya sangat mengganggu adalah suara kendaraan atau pesawat yang lewat, dan suara bom yang dijatuhkan dari pesawat. Ini terasa sangat menutupi suara langkah kaki, baik langkah kaki sendiri maupun musuh. Sedangkan pada game Warface, mungkin karena sistem suaranya nggak sedetail PUBG M, jadi saya nggak merasa terlalu gimana banget dengan kesan surround-nya. Tapi ya suara tembakan dan suara langkah kaki relatif sama dengan impresi pada PUBG M. Mungkin dengan sound card dan power source yang optimal seperti PC atau laptop gaming bisa lebih mendongkrak performanya. Dan saya cukup puas dengan performa gamenya di device sehari-hari saya, ditambah DAC Plexton GS1 ini.
Berhubung Plexton Exmo WR1 adalah headphone gaming, jadi saya ambil pembanding yang adalah saudaranya, si Plexton G800. Dan kalau dilihat dari suara, sepertinya yang cocok dengan selera saya masih lebih ke Plexton G800. Walaupun dari segi kenyamanan fisik, saya lebih suka Exmo WR1. Walaupun keduanya sama-sama nggak sekedap in-ear monitor. Jadi kira-kira bagus nggak nih headphone bang? Bagus apa enggak itu relatif, tapi memang ada beberapa hal yang saya nggak terlalu suka sama Plexton Exmo WR1 ini. Di antaranya soal kabel dan portabilitas. Saya sekarang nggak pakai PC, lebih ke laptop dan smartphone. Jadi kabel yang panjang dan berat dengan 3 cabang ini cukup mengganggu. Mic-nya nggak bisa diputar ke atas sejajar dengan bando headphone. Untuk musikan juga kurang enak buat saya. Juga susah di drive, jadi makan daya kalau dicolok ke HP. Lampunya juga sepertinya fix, nggak bisa disetting. Tapi sisi baiknya, Plexton Exmo WR1 ini ya cocok buat desktop karena kabelnya panjang dan cocoknya manteng aja di meja komputer. Mic-nya lentur dan gampang diatur. R1 juga cukup mencengkram dengan model ear cup full ear, jadi cocok untuk orang dengan kepala dan telinga yang relatif kecil. Build-nya bagus, lebih baik dari G800, dan walaupun buat musikan kurang oke, tapi cukup oke untuk game FPS Battle Royale. Oh iya, bonus satu lagi, ada lampunya. Dan dengan semua penilaian itu, Plexton Exmo WR1 layak mendapatkan nilai 6,96 versi Kera Asoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan, subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak, karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy, kita bisa kere, tapi harus tetap asoy.